Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi kita malam ini dengan Mandeh-Mandeh Minang Mancanegara dalam kajian rutin bulanan. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa yang telah memberi sebaik-baiknya nikmat berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan doa keselamatan selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah yang tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah nampak Ustazah Ulfatmi. Perkenalkan, kami juga mengenalkan tentang Mandeh Minang Mancanegara atau kita singkat dengan 3M kepada Ustazah dan pada hadirin semua. Kajian ini biasa kita laksanakan setiap bulan yang disimak juga oleh Radio Rumah Gadang Minang yang berlokasi di Surabaya. Selamat bertemu lagi dengan Mande-Mande semua. Hadir tadi nampak kami lihat sahabat-sahabat kita yang juga hadir di sini, para undangan yang telah kita sebar. Alhamdulillah ada juga hadirin yang hadir di sini yang belum ada di grup Mandeh Minang Mancanegara ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kajian bulanan kita ini. Insya Allah kajian kita ini akan sebagai narasumber adalah Ustazah Ulfatmi dengan topik bahasan hari ini yaitu tentang kiat menghadapi hidup sehat dalam perspektif kesehatan mental yang akan disampaikan oleh Ustazah Ulfatmi. Sebelumnya nanti kita juga akan membacakan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mandeneti. Yang akan dibacakan itu surat tentang surat Yunus ayat 57 sampai 60. Kami perkenalkan sedikit tentang Mandeneti. Beliau adalah staf pengajar di farmasi, Fakultas Farmasi. Beliau juga telah menyelesaikan pendidikan S3 di UNAN. Beliau juga paham tentang masalah tanaman-tanaman yang berhubungan dengan kesehatan farmasi. Sebelumnya kami memberikan kesempatan dulu kepada Mandeh Ben untuk sebagai ketua Mandeh Minang Mancanegara untuk memperkenalkan diri dan lebih mengenalkan kepada Ustazah dan kepada hadirin semua. Kepada Mandeh Ben kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mande-mande semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua yang tidak ternilai banyaknya. Apalagi juga ya termasuk kehadiran kita semua karena tanpa ridha Allah semua ini tentu tidak akan terjadi. Juga kita mengucapkan terima kasih banyak. Pertama kita sangat apresiasi kepada narasumber kita
Ustazah Dr. Ulfatmi Amirsyah yang nanti akan memberikan kiat menghadapi hidup sehat. Cuma itu, oke. Yang pertama, terima kasih yang tidak terhingga juga, tidak sama nilainya, yaitu kepada para panitia, kepada sponsor kita, dan kepada para pendengar semua, pandai yang join dan juga yang join pada Zoom kita. Sangat kami dari Tigo M sangat menghargainya, kehadiran kita semua. Insya Allah apa yang kita dengarkan dari ustazah kita ini nanti akan ada berkahnya, ada perubahannya, ada aplikasinya pada kita semua, insya Allah. Tapi selain itu mungkin ya, karena Dr. Ulfatmi Amirsyah, saya kita ini baru di sini, mungkin saya sedikit memperkenalkan tentang Mandeh Minang Mancanegara. Mandeh Minang Mancanegara ini perkumpulan Mandeh-Mandeh Minang di mancanegara, yang mana anggotanya juga Mandeh-Mandeh Minang di rantau jauh dan dekat dan di ranah Minang sendiri. Karena tanpa kolaborasi kita antara rantau dan ranah, target kita, visi dan misi kita tentu tidak akan tercapai. Begitu. Mungkin begitu saja sedikit perkenalannya. Nanti kalau lama-lama kita nanti mungkin kalau ada pertanyaan nanti mungkin kita bisa buka tentang Mandeh Minang Mancanegara. Kemudian sehubungan kiat menghadapi hidup sehat dalam perspektif kesehatan mental. Ini adalah tema yang sangat berat ya, menarik dan penting. Karena kehidupan yang sehat itu tentu harus dengan juga mental yang sehat. Di mana kuncinya mental yang sehat ini, kalau kehidupan yang sehat, mungkin dalam fisik ya, fisik yang sehat. Fisik yang sehat dijaga karena makanan, kesehatan, dan segala. Tetapi mental yang sehat, itu ada erat hubungannya dengan rohani yang sehat. Di mana rohani yang sehat ini kuncinya? Hubungan kita dengan Allah. Jadi hubungan dengan Allah dan manusia sesama kita manusia itu harus balance. Tetapi kita harus tentunya lebih kepada Allah ya untuk mendapatkan kesehatan mental. Itu sepertinya nanti itu kesehatan mental itu kita tuh sepertinya suatu yang amazing begitu ya. Tanpa kita sadari, misalnya kita membaca Al-Quran yang banyak, itu terasa bagaimana kita tentram. Itu tuh kan mempengaruhi mental kita. Jadi barangkali ini tema yang penting, yang bagus sekali oleh Dr. Ulfa. Ya, dan Ulfa tadi diberikan beberapa tema, jadi kita pilih yang ini, insya Allah. Untuk itu mungkin kita lebih banyak memberikan waktu kepada Ustazah Dr. Ulfatmi, dan kita berikan saja waktu kepada moderator. Silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mandeben. Itulah tadi Mandeben sebagai Ketua Mandeh Minang Mancanegara yang saat ini alhamdulillah sedang berada di Indonesia. Kehidupan beliau sehari-hari berada di Amerika dan sekarang lagi pulang kampung. Taraga jadi di sana. Baiklah, untuk selanjutnya kita sejukkan hati kita dulu dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mandeh Neti, yaitu surat Yunus dari ayat 57 sampai 60. Pada Mandeh Neti, kami persilahkan kepada Limaspura Mandeh Neti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
جاءتكم موعظة قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tilawatul Al-Quran yang telah disampaikan oleh Mandeneti.
Selanjutnya kita memasuki acara tausiah dengan bahasan yang sangat penting. Tadi juga disampaikan oleh Mandeben, penting bagi kita dalam kehidupan berkeluarga. Yang akan disampaikan oleh Ustazah Ulfatmi dengan topik kiat menghadapi hidup sehat dalam perspektif kesehatan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ulfatmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandeh. Alhamdulillah. Apa kabar Dok? Ustazah sehat ya Ustazah? Alhamdulillah sehat, Mandeh Murni. Ya, alhamdulillah. Baiklah, izin Ustazah Ulfatmi, kami sampaikan sedikit tentang riwayat Ustazah untuk para saudara-saudara kita di Mandeh Minang Mancanegara dan Radio Rumah Gadang Minang yang baru pertama ini bertemu Ustazah. Mudah-mudahan berkelanjutan. Baiklah, kalau kami biasa disebut di sini Mandeh nih Ustazah. Ya. Jadi Ustazah kita Dr. Ulfatmi MAG, beliau adalah dosen atau staf pengajar di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang di Padang. Beliau lahir dan menjalani pendidikan terakhir di Kota Padang ya Ustazah. Iya. Dr. Ulfatmi atau kita panggil aja Ustazah Ulfatmi. Telah banyak menghasilkan karya ilmiah semenjak tahun 2018 hingga 2020 yang telah dipublikasi secara luas baik di skala nasional maupun internasional. Ustazah Ulfatmi juga aktif menulis buku membahas tentang keluarga, di antaranya seperti membangun keluarga sakinah, problema rumah tangga dan solusinya, serta buku-buku pendidikan Islam buat keluarga. Cukup banyak ya buku yang telah ditulis oleh Ustazah. Di samping mengisi pengajian yang bertopikkan Al-Quran dan Sunnah dan surat pendek serta terjemah yang juga telah diproduksi oleh Sinar Padang Record yang bisa kita lihat nanti di YouTube rekamannya. Beliau juga sering jadi narasumber di beberapa institusi baik di lingkungan Sumatera Barat serta di dalam negeri ya dan di luar negeri seperti Malaysia dan Australia. Kami juga sering menyimak Ustazah Ulfatmi sebagai narasumber di Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah dalam topik bahasan keluarga sakinah. Juga pernah hadir di Masjid Al-Hakim di majelis taklimnya Anissa ya, di bawah pimpinan Ibu Nernita ya Ustazah. Kita berjumpa hari itu. Ustazah juga ternyata pengarang lagu. Pengarang lagu untuk lagu pop anak Islami serta lagu-lagu pop Islam. Demikianlah selintas tentang CV-nya Ustazah kita, Ustazah Dr. Ulfatmi, diantaranya banyak deretan kegiatan beliau yang lainnya. Aktif di beberapa organisasi juga Ustazah ya, menjabat sebagai bendahara di MUI, juga aktif dalam kegiatan musabaqah tilawatil Al-Quran. Baiklah, dengan tidak mempanjang waktu, kita masuk kepada acara yang kita tunggu, yaitu bahasan topik kita hari ini. Selanjutnya, selama kita menyimak ini, mungkin kita juga pegang Al-Quran. Setelah tausiah, kita ada sesi tanya jawab ya Ustazah. Hadirin sekalian bisa nanti bertanya dengan raise hand. Itu mande-mande Minang Mancanegara serta pendengar radio Rumah Gadang Minang bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Baiklah, kami serahkan waktu kepada Ustazah Ulfatmi. Fadhil masykurah Ustazah. Baik, Ibu Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mandeh-mandeh Minang Mancanegara ya, yang hadir hari ini, kemudian yang juga ikut menjadi pendengar di radio RGM yang kita cintai dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam ini bisa bertemu dalam forum kajian Mandeh Minang Mancanegara. Tentunya bagi saya ini pertama kali bisa bertemu Mandeh di via Zoom ya dalam rangka kajian ini. Tapi kemarin ketika ada acara Diaspora Minang, saya hadir itu di Pangeran. Kemudian saya juga ikut menyambut Mandeh-mandeh di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang ya.
Nah, insya Allah pada saat itu ada beberapa yang ketemu dengan mande-mande itu. Ada Uniri juga ketemu. Nah, ada beberapa yang saya ketemu dengan mande-mande Minang, mancanegara. Kita juga berselawat kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan contoh kepada kita bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Tapi mungkin memang perlu perjuangan sungguh-sungguh. Hanya mungkin sedikit baru yang bisa kita contoh. Banyak dari kehidupan beliau yang masih belum bisa kita terapkan. Mandeh Minang, mancanegara yang dirahmati Allah, Uda-Uda yang juga hadir hari ini, tadi sudah disebutkan tadi sepintas oleh Mandeh Murni ya tentang saya. Saya dibanding dengan Mandeh-Mandeh tentu nggak ada papanya lah ya. Kebetulan saja ini diundang untuk sharing, untuk saling berbagi kita. Kita sharing, mungkin sharing ini akan bermanfaat buat kita semua, untuk saya pribadi juga dan untuk kita semua. Topik yang hari ini dikedepankan itu seperti kata Mandeh Ben tadi adalah bagaimana kiat kita untuk menggapai hidup sehat. Sehat dan bahagia dalam perspektif kesehatan mental. Nah, jadi hidup sehat ini sesuatu yang hari ini mahal. Nah, kalau hidup tidak sehat, nggak mungkin bahagia itu dapat. Tapi kalau hidup kita sehat, maka hidup kita akan bahagia. Saya izin share materi saya kepada kita semua. Ya, Mande-Mande Minang, Uda-Uda dan Uni Kasadonyo. Mari kita lihat hari ini kita melihat ada beberapa poin yang penting yang kita harus pahami tentang bagaimana menggapai hidup sehat bahagia itu dalam perspektif kesehatan mental. Hidup sehat dan bahagia itu merupakan dambaan setiap orang. Tapi mirisnya, semakin kita berada di akhir zaman, ternyata hidup sehat bahagia itu makin sulit kita dapatkan. Nah, mari kita lihat bagaimana orang mencari kebahagiaan. Jadi kalau dicari di orang kini, uni-uni, udah-udah, mande-mande sadonyo, itu macam cara orang untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalaulah kekayaan itu adalah sumber kebahagiaan. Nah, mengapa Adolf Miracle itu orang terkaya di Jerman menabrakkan dirinya ke kereta api? Kalaulah ketenaran itu menjadi sumber kebahagiaan, mengapa Michael Jackson kok minum obat tidur overdosis? Nah, jika kecantikan itu sumber kebahagiaan, mengapa Marilyn Monroe minum alkohol? Kalau kekuasaan itu adalah kebahagiaan, mengapa Vargas, presiden Brazil, menembak jantungnya sendiri? Nah, jadi ini hal-hal yang sangat miris sekali. Orang mencari kebahagiaan dengan berbagai cara. Nah, sekarang mari kita lihat. Kebahagiaan itu bisa ditempuh ketika kita bisa hidup sehat secara holistik. Nah, ini yang akan membuat manusia bisa bahagia. Dalam perspektif kesehatan mental, ada 5 aspek hidup sehat secara holistik itu yang harus kita miliki. Yang pertama, aspek fisik. Yang kedua, aspek kalbu, intuisional. Kemudian aspek mental. Kemudian aspek spiritual, aspek sosial. Nah, ini dalam perspektif kesehatan mental. Betulkah ini bahwa aspek spiritual itu nggak bisa diabaikan untuk mendapatkan hidup yang sehat itu? Nah, mari kita lihat satu penelitian dari seorang profesor Jepang bahwa katanya prosentase faktor penyebab sakit itu ternyata hanya 10% karena pola makan. Jikalau kita hari ini pontang-panting diet, pontang-panting mengatur makanan, itu hanya 10% yang menyebabkan kita sakit. Tapi apa yang lain? 15% itu masalah sosial, 25% itu faktor psikis, dan 50% adalah faktor spiritual. Nah, ini yang membuat orang tidak sehat. Mari kita lihat. Apabila spiritual tidak sehat, manusia pasti akan mengalami rohani yang tidak sehat. Tadi sudah disampaikan oleh Mandeh Ben tadi bahwa kalau kita ingin rohani sehat, tapi spiritual kita nggak sehat, nggak bakalan kita dapatkan.
Apabila rohani tidak sehat, itu berdampak pada fisik manusia. Nah, hari ini manusia-manusia modern itu banyak mengalami rohani yang tidak sehat, ya. Nah, salah satu contohnya yang dialami manusia modern adalah penyakit psikosomatik. Apa itu psikosomatik itu? Nah, itu penyakit fisik disebabkan oleh tekanan psikologis. Nah, yang berasal dari stresnya lah, ya. Nah, ini membentuk kecemasan yang dapat mempengaruhi tubuh. Nah, psikosomatis itu adalah penyakit fisik disebabkan oleh faktor psikologis. Jadi kalau seseorang itu cemas, ketakutan, nah ini dapat membuat dia mengalami penyakit psikosomatis. Nah, ini tidak akan membuat orang bahagia. Mari kita lihat hasil penelitian terbaru. Ada hubungan antara penyakit dengan emosi. Beberapa emosi yang menyebabkan manusia sakitan itu adalah marah, ya kan? Nah, dendam, nah, ketakutan. Jadi orang yang pemarah, orang yang pendendam, orang yang terlalu takut, orang yang gundah, ya khawatir aja hidupnya, orang yang selalu negative thinking, ya berburuk sangka saja, mudah emosi, mudah tersinggung. Wow, itu bahaya itu. Ada kaitannya dengan kondisi psikologisnya dan fisiknya. Mari kita lihat hasil penelitian juga. Saya kebetulan selain mengajar di UIN, mande-mande saya juga mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah, itu sudah 23 tahun. Nah, jadi ada beberapa yang kita sinkronkan dengan beberapa hasil penelitian kedokteran. Coba bayangkan, marah selama 5 menit saja, itu akan menyebabkan sistem tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Hanya 5 menit, tapi tubuh kita sudah depresi selama 6 jam. Apalagi kalau marah itu sampai 1 hari, sampai 2 hari. Nah, mudah emosi atau pemarah menyebabkan kita rentan terhadap penyakit hepatitis. Nah, ini yang perlu kita lihat ini, ya. Kemudian dendam dan menyimpan kepahitan membuat imun tubuh kita menjadi mati. Nah, ini orang-orang kena COVID ini kan imun tubuhnya udah mati, ya. Nah, itulah mudah terkena COVID. Nah, ini ada beberapa ayat-ayat yang bicara, yang melarang kita itu untuk marah, yang melarang kita itu untuk dendam. Nah, ada hadis-hadis Rasulullah juga. Tapi kenapa kok itu kita abaikan? Padahal itu sudah bersumber dari ayat dan hadis yang kita ketahui. Petunjuk Rasul dalam mengatasi amarah itu jelas-jelas itu. Kalau kita sedang marah, cepat-cepat kita istighfar. Kemudian nggak juga bisa kita bersikap diam, terus istighfar. Nggak juga bisa kita duduk, nggak juga bisa kita berbaring, nggak juga bisa kita baca Quran, nggak juga bisa kita bawa sholat. Nah, banyak petunjuk tentang bagaimana kita mengatasi marah. Tapi sering kita mengabaikan petunjuk tersebut. Nah, mari kita lihat lagi bagaimana dampaknya kalau kita tadi membiarkan hal-hal tadi ada pada diri kita, marah, dendam, ya, kepahitan yang berlebihan kita rasakan, kekecewaan. Akibat imun tubuh menjadi mati, maka kita akan mudah terkena berbagai penyakit kardiovaskuler. Nah, itulah dia stres, hipertensi, kolesterol, serangan jantung, emah, rematik, artritis, dan stroke, atau penyumbatan pembuluh darah. Sehingga kadang-kadang kita kaget, loh makan nggak ada salah, kayaknya nggak ada salah yang kita makan. Tapi kok kolesterol tinggi? Kok tiba-tiba naik gitu ya? Nah, tensi kok tiba-tiba naik gitu. Nah, yang harus kita introspeksi adalah what's wrong dengan hati kita tadi ya. Nah, saya pernah menjadi narasumber bersama dengan pada acara event seminar tentang psikoterapi ya, dengan berbagai pembicara dari berbagai negara. Nah, ada dokter spesialis kulit juga, ada dokter penyakit dalam juga. Nah, saya dapat dari spesialis kulit, ternyata stres itu pun bisa berdampak pada kulit kita gitu. Jadi kalau ada kita gatal-gatal di dalam tubuh kita, jangan mikir itu cepat-cepat itu masalah kesehatan, ada kaitannya dengan masalah psikis kita gitu. Nah, jadi ini ada kaitannya di sini. Stres itu mempengaruhi seluruh tubuh, termasuk juga kulit. Nah, jadi tanpa kita sadari sudah berdampak pada banyak hal dalam tubuh kita. Nah, mari kita lihat lagi. Kebingungan atau gundah membuat kita rentan terhadap gangguan tulang belakang bagian bawah. Nah, ini hasil penelitian ini. Nah, padahal Allah itu sudah mengatakan ketika kita dalam masalah, ya, kita sedang gundah,
Ada doa yang kita panjatkan, ada doa Nabi Musa yang diajarkan. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku ya Allah, mudahkanlah urusanku ya Allah, lepaskan kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Ketika di dalam dada itu segudang masalah kita rasakan, ini doa kita. Lalu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, ini doa-doa yang diajarkan oleh Allah. Nah, apabila kita ketakutan muncul itu berlebihan, apa yang akan terjadi? Kita rentan terhadap penyakit ginjal. Nah, ini persoalan ini yang perlu kita perhatikan baik-baik ini. Jadi, kalau ada kekhawatiran kita, ya, itu kita berdoa kepada Allah. Dan orang yang beriman itu dengan doa itu membuat kekhawatiran tadi menjadi hilang. Nah, ini dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 62-63. Nah, apalagi yang akan berdampak, yang ada kaitannya dengan kesehatan mental kita. Ketika kita mudah berpikir negatif, itu akan membuat kita rentan terhadap penyakit dispepsia. Nah, jadi Allah itu sudah menjelaskan dalam surat Al-Hujurat, jangan kamu banyak prasangka. Tapi ketika kita terlalu banyak berprasangka buruk ya kepada saudara, kepada keluarga, nah ini akan bahaya untuk kita. Ya, karena ada penyakit yang akan mengancam kita. Nah, pesan penting dari beberapa hasil penelitian bidang kedokteran tadi, ternyata hati itu sangat menentukan manusia itu bisa sehat atau tidak. Nah, karena itulah ada hadis yang menjelaskan, ketahuilah sesungguhnya di setiap jasad itu ada segumpal daging. Manakala segumpal daging itu baik, maka akan baik pula seluruh jasad. Namun manakala segumpal daging itu rusak, maka berakibat rusak pula seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah hati. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dalam ayat dikatakan surat Asy-Syams, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, jadi beruntung orang yang menyucikan jiwa dan merugi orang yang mengotori jiwa. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita. Pesan Rasulullah, ya, hebat sekali orang mukmin itu. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidak didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Karena itu baik baginya. Jika ia mendapat kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Nah, ibu-ibu mande-mande, Uda Uni yang saya cintai, sering kadang-kadang dalam kehidupan itu, ketika kita mendapat nikmat, kita bersyukur kepada Allah, kita taat kepada Allah. Tapi ketika datang ujian sakit, ketika datang masalah-masalah, sering kadang-kadang kita mengeluh, oh ya Allah, kok begini banget masalah yang kau datang kepadaku ya Allah. Kok barek bana rasanya ku Tuhan. Kok benci engkau sama aku ya Allah. Nah, padahal sebetulnya mande-mande minang mancanegara, ketika Allah itu memberikan ujian ke kita, itu tandanya Allah itu sayang kepada kita. Karena dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah, orang yang banyak diuji kata Rasulullah adalah orang yang dekat dengan kasih sayang Allah. Tapi orang yang nggak pernah diuji adalah orang yang jauh dari kasih sayang Allah. Nah, kita mau yang mana ini? Yang dekat atau yang jauh dari kasih sayang Allah? Nah, mari kita lihat pula, adakah hubungan antara kesalehan dengan kebahagiaan, kesehatan dan kebahagiaan manusia tadi? Oh, jelas. Tadi Mandeh Ben sudah menjelaskan juga itu. Ada kaitannya. Jadi kesalehan itu menjadikan hati suci dan bersih. Hati suci dan bersih ini penting. Nah, ini yang akan membuat manusia itu sehat lahir dan batin. Orang yang sehat lahir dan batin itu akan dapat merasakan hidup bahagia. Karena kata Rasulullah, orang yang berdosa itu hidupnya gelisah. Albirru makasabat ilaihin nafs wa tatma'anna ilaihil qalb wal ismu malam taskun ilaihin nafs wa lam tatma'anna ilaihil qalb. Jadi orang-orang yang melakukan kebaikan itu akan mendatangkan ketenangan pada batinnya. Tapi orang yang melakukan perbuatan yang salah, perbuatan dosa itu akan membuat hatinya gelisah. Nah,
Apa yang dimaksud dengan kesalehan? Sini kadang-kadang kita melihat bundo-bundo mandi-mandi semua, sering kita melihat kalau orang udah rajin tahajud, itu Al-Qur'annya one day one juz ya, tamat, kita udah merasa oh itulah orang yang saleh. Karena sebenarnya dalam perspektif Islam, kesalehan itu tidak saja di indikatornya diukur dengan orang yang rajin tahajud, rajin sholat, rajin baca Quran. Tidak itu saja. Tapi kesalehan itu ada kesalehan individual, ada kesalehan sosial. Kesalehan individual itu adalah bagaimana ketaatannya kepada Allah. Habluminallahnya seperti apa. Kesalehan sosial itu bagaimana dia habluminannas dengan sesama manusia. Nah, apa itu indikator-indikator dari orang-orang yang saleh itu? Satu, dia beriman dengan benar. Jadi dia beriman itu enggak sekedar mengucapkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, enggak sekedar itu. Tapi dia pahami hakikat iman itu apa sebenarnya. Nah, kemudian dia mengisi hidup dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dalam konteks kualitas dan kuantitas. Jadi enggak hanya kuantitasnya saja, tapi sholat, ibadah yang ditampilkannya itu berkualitas. Kemudian dia menyuruh kepada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar. Dia berbuat manfaat yang bernilai amal saleh untuk manusia. Nah, ini indikator kesalehan yang disebutkan dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah itu ayat 177 dan surat Ali Imran ayat 113 114. Bisa kita lihat nanti. Nah, bagaimana kita melihat kesalehan individual ini dan kesalehan sosial? Apa yang tadi disebutkan, salah satu indikator kesalehan itu adalah beriman dengan benar. Apa yang dimaksud beriman dengan benar? Nah, ini ibu-ibu mandi-mandi kandungan kita ya, yang hari ini sangat-sangat perlu kita pahami dengan baik. Pertama, kita menyadari eksistensi manusia diciptakan itu adalah semua aktivitas dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Jadi bagaimana kita menjadikan motivasi kita dalam segala peran kita itu benar-benar hanya mengharapkan ridha Allah. Nah, kalau kita di rumah tangga, kita menjadi ibu, kita menjadi istri, itu bukan karena kita cinta suami kita melakukan semua itu. Kita jadi istri yang terbaik, kita jadi ibu yang terbaik, bukan karena cinta kepada suami. Tapi yang benarnya itu adalah karena kita mengharapkan ridha Allah. Sehingga tugas itu kita laksanakan dalam rangka menggapai ridha Allah, menjadikan rumah tangga sebagai lahan ibadah dan amal soleh. Nah, sering kadang-kadang kita ketika kita menjadi istri, kita lakukan semua yang terbaik. Karena saya konsultan keluarga, lupa tadi saya menyampaikan kepada Bu Murni, saya konsultan keluarga, ya sudah 20 tahun menjalani. Nah, jadi mande-mande nanti boleh sampaikan kepada keluarga yang butuh konsultasi keluarga, bisa online, bisa offline ya. Kalau yang datang klien ke rumah langsung, itu biasanya malam hari saya terima. Nah, kalau online itu bisa dari berbagai negara juga, tapi via Zoom juga. Nah, bisa kita konsultasi keluarga. Nah, ini menjadi persoalan. Coba bayangkan, ketika kita bekerja sebagai istri pontang-panting, tahu-tahunya karena rasa cinta, suami itu beralih hati kepada perempuan lain. Kita sakit hati dong, hatinya hancur dong. Kita udah melakukan semua yang terbaik, loh kok begini juga jadinya. Nah, pahala kita nggak ada yang tercatat di sisi Allah sebagai amal soleh. Karena kita lakukan itu karena cinta. Tapi kalau kita ikhlas dalam rangka tadi menggapai ridha Allah, mengharapkan ridha Allah, maka dari pagi, sejak kita bangun tidur sampai malam hari, apapun kita lakukan sebagai istri, sebagai ibu, semuanya akan tercatat sebagai amal soleh. Nah, kemudian mari kita lihat pula. Poin kedua, bagaimana beriman dengan benar itu? Meyakini tiada yang dicintai melebihi cinta kita kepada Allah. Nah, tiada yang menjadi hak milik kita. Semuanya milik Allah. Kita cuma hak pakai. Jangan merasa memiliki. Jadi kalau kita punya suami, kita punya anak, kita merasa memiliki anak. Bukan kita pemiliknya. Pemiliknya adalah Allah. Maka jangan berlebihan mencintai. Nah, Allah mengatakan, jangan mencintai apapun melebihi cinta kepadaku. Lihat nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Ini saya tampilkan beberapa ayat-ayatnya di sini, ya, yang menjadi rujukan kita. Nah, gimana kita tidak merasa hak milik? Ini semua cuma pinjaman Allah. Suami pinjaman Allah, anak pinjaman Allah, kok bukan kita yang punya. Nah, ini pemahaman tentang hakikat iman. Sebab kata Allah,
ketika kita ya mencintai mencintai makhluk, mencintai materi, maka Allah uji kita dengan apa yang kita cintai. Kita akan diperbudak oleh apa yang kita cintai. Ketika kita merasa memiliki, maka saat Allah mengambil miliknya, kita akan terpuruk, kita akan hancur, kita akan putus asa. Padahal Allah cuma meminjamkan kepada kita. Nah, kemudian bagaimana lagi beriman dengan benar itu? Orang yang beriman dengan benar itu benar-benar dia memperbanyak doanya kepada Allah. Dia tidak mengandalkan ikhtiar semata. Jadi doanya itu diperbanyak. Mungkin mande-mande, sholat subuh itu cuma 2 rakaat, paling habis waktu 5 menit. Tapi doanya kita bisa 1,5 jam. Begitu banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa kita mengharapkan pertolongan Allah. Nah, kita makhluk yang tidak berdaya. Kemudian apalagi beriman dengan benar itu? Menerima ketentuan Allah dengan bertawakal, serta setelah kita menyempurnakan ikhtiar. Nah, jadi ini ketika pemilu ini mande-mande kita semua mancanegara, ini mande kanduang kita mancanegara ya, mande Minang kita, ini penting sekali kita pahami itu. Ya, jangan sampai kita stres. Ya, kenapa? Ikhtiar sudah kita lakukan, doa sudah kita lakukan, akhirnya bertawakal kepada Allah. Nah, tidak ada yang lebih dari itu. Karena Allah itu sudah menetapkan A, menetapkan B, menetapkan C, nggak bisa diganggu-gugat. Kalau Allah mau menetapkan. Nah, jadi nggak perlu itu membuat kita harus stres, depresi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana pemahaman beriman dengan benar itu? Kalau kita mau sehat, kita menyadari nggak ada yang sempurna. Nah, karena itu, kalau kita menemukan orang-orang yang melukai perasaan kita, yang menyakiti perasaan kita, atau yang menghina kita, yang memfitnah kita, yang menghujat kita, mengatakan kita tidak baik, ya. Nah, jangan sedih, jangan kecewa. Iya, kita manusia biasa, nggak sempurna. Nah, tadi itu kemarin saya memberi ceramah di hadapan guru-guru. Itu bagaimana menjadi pendidik, yang menjadi pendidik yang bisa mampu mendidik dengan hati. Nah, seorang pendidik itu kita orang tua, guru di sekolah ada pendidik. Jangan merasa perfect. Oh, guru nggak pernah salah, murid saja yang salah. Oh, kita orang tua nggak pernah salah, anak saja yang salah. Itu nggak benar. Karena dalam konsep Islam itu semua kita ini nggak sempurna. Kita orang tua bisa salah, anak juga bisa salah. Ketika kita merasa perfect, kita merasa sempurna, itu membuat kita tidak sehat. Nah, kemudian kita menyadari bahwa sesama manusia itu kita harus saling mencintai, nggak boleh menyakiti, menzalimi dengan cara apapun. Jadi kalau kita melanggar fitrah kita ini mencintai. Ketika kita melanggar, kita sakiti orang lain, apakah itu dengan kata-kata, ya, dengan sikap. Nah, itu akan membuat rohani kita tidak sehat, akan membuat kita tidak bahagia. Meyakini bahwa setiap yang bernyawa itu pasti mati. Kematian itu tidak dapat dimundurkan. Nah, jadi mande-mande semua, kematian itu pasti datang kepada kita. Kita nggak bisa selamat dari kematian itu. Makanya ketika saya pernah satu kali pergi umrah ya, ada ibu-ibu yang dia di atas pesawat itu takut sekali. Kenapa dia takut pesawatnya jatuh? Nah, kalau kita mau meninggal pada jam 9, kita naik pesawat jam 8, maka kalau kita mau mati, ya jam 9 itu mati juga. Atau pesawatnya diundur jadi jam 11 berangkat. Nah, kita jam 9 itu janjian kita mati, ya mati juga. Nggak ada tawar-menawar. Nah, setiap penyebut yang bernyawa itu pasti mati. Nah, ini harus kita paham. Jadi nggak membuat kita risau, nggak membuat kita gundah, ya, nggak membuat kita resah. Ya, kita pasrah dengan kehidupan kita ini. Makanya ada doa itu, ya Allah, matikan hamba ya Allah, jika kematian itu baik menurut Engkau. Hidupkan hamba ya Allah, jika kehidupan itu baik untuk hamba menurut Engkau. Kita pasrah kepada Allah. Jadi kapan waktunya, tempatnya, caranya kita mati itu nggak ada kita yang tahu sama sekali. Nah, yang kedua, gimana caranya kita bisa membina hablum minallah, hablum minannas dengan baik. Kalau hablum minallah, jelas kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita dan kuantitas ibadah kita. Gimana kita beribadah itu berdasarkan ilmu yang benar. Jangan kita pahami sholat itu 5 waktu sehari semalam seperti yang kita lakukan udah begitu aja. Kita terus gali lagi. Sholat yang benar itu seperti apa?
Kita gali lagi bacaan sholat yang benar itu seperti apa. Nah, mande-mande mancanegara, ini kalau kita lihat hari ini betapa banyak kita umat Islam ini bacaan Al-Quran aja kita belum benar secara ilmu tajwid. Contoh misalnya makharijul huruf kita. Salah kita saja membaca ha, itu sudah menjadi artinya berbeda. Contoh, kita mengucapkan Al-Fatihah. Kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita ganti hanya dengan ha besar, Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya bisa berubah, yang maha bengis lagi maha kejam siksaannya. Nah, itu contohnya. Gimana ini kita perbaiki? Bacaan kita perbaiki. Kemudian pemahaman kita tentang ilmu, tentang agama, tadi bagaimana salat yang benar, bagaimana kita bisa lebih khusyuk salat, ya, dan lain sebagainya, itu kita tingkatkan terus. Dalam hidup ini Allah memberikan kita kebebasan. Kita mau mati dalam keadaan husnul khatimah, atau kita memilih mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, su'ul khatimah itu apa tanda-tandanya? Sebelum meninggal, dia telah melakukan taubat nasuha. Ya, taubat nasuha. Kalau sudah mau meninggal, nyawa sudah di sini, baru kita taubat. Allah tidak terima lagi taubat kita. Nah, ini saya jelaskan beberapa pendapat di sini. Nanti bisa mande-mande semua kopi materi ini. Nah, yang kedua, sebelum meninggal, ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah. Tetapi satu fakta, nah, Mandeh Minang mancanegara yang saya cintai, satu fakta, pengakuan Komarudin, seorang petugas di rumah sakit, ya, petugas rohaniwan rumah sakit, yang tugasnya adalah membimbing pasien yang sakarat, pada saat sakarat itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa temuan dari Komarudin itu? Ternyata dari 1000 pasien yang ia tuntun dalam menghadapi sakratul maut, hanya 70% yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apakah kita nanti akan bisa demikian? Mengapa taubat ini begitu penting kita lakukan sebelum kita meninggal itu? Karena ketika kita tidak bertaubat, satu kali kita berdosa, maka satu bintik hitam itu akan menutupi kalbu kita, kata Rasulullah. Dosa kita bertambah lagi. Entah itu lalai kita sholat, entah itu ada hablum minan nas kita merugikan manusia dengan menggunjing, memfitnah, dan lain sebagainya. Nah, kita berdosa lagi, maka bintik hitam itu akan menutupi lagi kalbu kita. Terus makin banyak kita berdosa, maka kalbu kita itu akan makin tertutup dengan bintik-bintik hitam. Kata Rasulullah, ketika kalbu itu sudah tertutup dengan bintik hitam, maka hidayah Allah itu tidak akan tembus lagi ke kalbu kita. Nah, coba bayangkan kalau sebotol aqua itu putih bersih, didekatkan kepada cahaya lampu. Cahaya lampu tembus ke dalam botol aqua. Tapi ketika botol aqua itu hitam pekat, kita isi dengan kopi, cahaya lampu tidak tembus ke dalam botol aqua. Begitulah kondisi orang-orang berdosa. Karena itu penting sekali untuk kita dapatkan husnul khatimah, melakukan taubat nasuha sebelum ajal itu datang. Nah, kemudian bagaimana model manusia menyikapi kematian itu? Ada yang menunda kematian, ada yang menolak kematian, ada yang marah saat kematian datang. Saya bincang-bincang dengan salah satu direktur rumah sakit. Lalu dia cerita, saya pernah pengalaman Bu Ulfa, katanya, ada pasien datang, masuk ke IGD itu dalam keadaan teriak-teriak, ya, teriak-teriak, kemudian mulutnya bau alkohol, ya, carut-marut dan segala macam. Lalu karena ada hal-hal di dalam fisiknya itu yang perlu dapat pertolongan cepat, nah mau dibawa ke ruangan yang lebih intens, diminta kepada keluarganya tolong dituntun dia untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Wah, dituntun sama marah. Didatangkan ustadz, malah makin ngamuk-ngamuk. Akhirnya pasien itu mati dalam keadaan yang mengerikan. Wajahnya kelihatan hitam, mata terbelalak, mengerikan sekali. Nah, itu marah saat kematian. Tapi ada yang menerima kematian. Itulah yang tadi, husnul khatimah. Nah, ini yang saya katakan tadi, hadis, ya, diriwayatkan oleh Muslim. Ya Allah, ini doa yang terbaik seorang Muslim itu. Hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik bagiku, ya Allah. Matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Nah, apakah kita berani dengan doa seperti ini?
Yang kedua, kalau tadi kita bicara tentang hablum minannas, hablum minallah, itu yang kita lakukan. Sekarang gimana kita membina hablum minannas? Nah, membina hablum minannas itu adalah bagaimana meningkatkan kepedulian kita terhadap keluarga, terhadap tetangga, terhadap masyarakat, terhadap kepentingan agama dan umat. Jadi agama Islam itu tidak hanya mengurusi soal-soal ibadah ritual, tapi juga dia perwujudan iman kita itu harus diimplementasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kesalehan sosial. Nah, kesalehan individual kita tidak akan memiliki makna apapun jika kita tidak dapat menciptakan kesalehan dalam realitas sosial. Nah, tindakan amal soleh kita itulah yang merupakan hasil dari iman seseorang dalam bentuk perilaku yang berakhlakul karimah dalam kehidupan sosial yang dilakukannya secara sadar. Salah satu wujud kesalehan sosial mande-mande adalah bersedekah, berinfak, mengeluarkan zakat, dan berwakaf. Beberapa hadis, ayat-ayat banyak ini yang menjadi rujukan kita. Nah, jadi kalau dalam hidup kita itu kita banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak mengeluarkan zakat, dan ikut berwakaf, itu salah satu dari wujud kesalehan sosial kita. Kenapa kita harus bersedekah? Karena banyak sekali manfaat sedekah itu. Sedekah itu dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian yang buruk. Ini kata Rasulullah. Sesungguhnya sedekahnya orang mukmin itu dapat menambah umur, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Nah, itulah keuntungnya bersedekah. Sedekah juga penghapus dosa. Ini hadis riwayat Tirmizi. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Nah, itulah gunanya kita gemar bersedekah. Orang yang rajin bersedekah ini, wah ini yang paling hebat ini. Dia akan mendapat naungan di hari kiamat. Nah, ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Naungan orang beriman di hari kiamat itu adalah sedekahnya. Jadi kalau kita ingin dapat naungan kita di hari kiamat, ya inilah, banyak-banyak kita bersedekah. Ini yang akan memberikan naungan kepada kita. Pesan ayat dan hadis tentang pentingnya menjaga hablum minannas sebagai wujud dari kesalehan sosial. Tadi salah satunya indikatornya adalah kita bersedekah, berinfak. Maka indikator kedua, bagaimana kita menjaga hablum minannas dalam kata-kata dan sikap. Satu contoh, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunat, tapi tetangganya tersiksa karena lisannya." Lalu Rasulullah menjawab, "Dia tidak memiliki kebaikan sama sekali. Dia akan masuk neraka," kata Rasulullah. Jadi kita banyak pun ibadah kita, banyak puasa sunat kita lakukan, tapi ternyata tidak membuat kita masuk surga karena lidah kita tidak kita jaga. Ya, karena lidah kita tidak kita jaga. Kemudian dijelaskan lagi dalam surat Asy-Syura ayat 42. Sesungguhnya dosa besar itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Jadi betul-betul keras ini teguran Allah kepada orang-orang menzalimi manusia. Makanya indikator kesalehan itu adalah bagaimana kita mewujudkan cinta kita kepada manusia seperti kita mencintai diri kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan ya manusia, apakah itu dalam keluarga, di dalam kehidupan sosial, ya dengan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Ini ada satu hadis lagi yang menarik. Ketika suatu kali Nabi mendengar ya berita tentang seorang yang rajin sholat di malam hari dan puasa di siang hari, tapi lidahnya menyakiti tetangganya. Apa komentar Nabi tentang dia? Ia di neraka. Kemudian ada satu lagi, pada saat sahabat pernah memuji kesalehan orang lain di depan Nabi. Nah, lalu Rasulullah bertanya, "Hei, mengapa engkau sebut orang itu soleh?" kata Rasulullah. "Iya Rasulullah, karena dia itu tiap saya masuk masjid, dia sudah sholat dengan khusyuk. Dan tiap saya sudah pulang, dia masih saja khusyuk berdoa." Loh, kata Rasulullah, "Lalu siapa yang memberinya makan dan minum?" tanya Nabi. "Oh, yang memberi makan minumnya adalah kakaknya," kata sahabat. Lalu kata Rasulullah, kakaknya itulah yang layak disebut soleh. Jadi bukan dia yang layak disebut soleh. Nah, ini indikator ada keseimbangan antara kesalehan individual dan kesalehan sosial itu harus menjadi satu. Di dalam satu hadis dijelaskan,
mandeh-mandeh Minang mancanegara yang dirahmati Allah. Ketika kita tanpa kita sadari, kita sering memperbincangkan orang lain, kita sering memfitnah orang lain, ya, kita sering menzalimi orang lain, ya, apakah dalam bentuk sikap, perlakuan dan lain sebagainya. Kita sholat juga, kita puasa juga, kita bersedekah juga, tapi sadarkah kita bahwa semua itu akan membuat kita di akhirat kelak menjadi orang yang bangkrut? Ini salah satu hadis riwayat Muslim. Ya, dalam hadis dikatakan, sesungguhnya umatku yang bangkrut itu adalah orang yang pada hari kiamat dia datang dengan sholat, puasa dan zakat. Itu pahalanya sudah terkumpul semua. Tetapi ia selalu mencaci maki, ia menuduh, ia makan harta orang lain atau membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis. Sementara tuntutan mereka yang tadi dizaliminya belum banyak terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka itu diambil dan dibebankan kepada orang tersebut. Hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang terjadi apabila kita banyak menyakiti orang lain, merusak hablum minan nas kita, secara moral kita di dunia kita rugi karena hidup kita, rohani kita menjadi tidak sehat, apalagi fisik kita tidak sehat. Nah, di akhirat pun kita juga menjadi orang yang bangkrut dan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mani-mani mancanegara, dari beberapa kajian kita tadi tentang orang-orang yang bangkrut, ya karena tidak memiliki kesalehan di akhirat, dan juga di dunia dia tidak menjadi orang yang beruntung karena dia tidak bisa mendapatkan kesehatan rohani, maka jelas ini menjadi iktibar bagi kita bahwa ternyata menjaga hati, meningkatkan kualitas spiritual kita, meningkatkan hubungan sosial kita sama pentingnya harus kita upayakan agar kita mendapatkan hidup sehat. Nggak bisa hanya kita berjuang dengan mengatur pola makan, dengan berjuang memakan segala macam vitamin yang akan menyehatkan kita. Ya, tidak cukup hanya dengan itu. Kalau kita ingin sehat, tapi kita juga harus bagaimana kita mewujudkan spiritual yang sehat, mewujudkan rohani yang sehat, mewujudkan hubungan sosial yang sehat, mewujudkan mental yang sehat. Maka pada akhirnya kita akan mendapatkan hidup yang sehat. Dan sehat itu akan mengantarkan kita menjadi hidup bahagia di dunia dan akhirat. Saya pernah bertemu dengan dua orang ibu, karena pada saat itu ada seorang klien saya meminta tolong saya. Dia mengatakan, Bu Ulfa, tolong bantu saya. Di rumah saya itu ada ibu saya, ada ibu mertua saya. Tapi dua orang ini itu performance-nya beda banget. Ibu saya ini hidupnya gelisah saja. Dia itu bangun pagi, kemudian kadang-kadang sholat subuhnya, udah sholat subuh sudah asik lagi menghitung angka-angka itu uangnya. Kemudian baca Quran pun kadang-kadang dilakukannya sedikit, kadang-kadang enggak. Nah, salat sunat juga saya lihat jarang sekali. Tapi ibu mertua saya itu hidupnya sangat luar biasa. Mereka ini sudah di atas 70 tahun semua. Jadi kalau ibu mertua saya itu bangun sholat subuh, sholat tahajud, habis tahajud dia ngaji, habis itu siap-siap sambut subuh, sholat subuh berjamaah ke masjid, habis sholat subuh nanti dia ngaji lagi, cabut-cabut rumput di luar, ambil angin udara pagi, kemudian dia sholat duha, habis duha dia makan, habis itu dia mandi, habis itu dia nanti istirahat sebentar ngaji lagi, sholat zuhur siap-siap. Pokoknya hari-harinya itu saya lihat sangat tenang dan damai. Bahkan pensiunnya pun diserahkannya kepada saya. Tolong bantu Bu Ulfa, apa yang salah ini dengan kedua orang ini? Nah, ibu-ibu yang saya cintai, apa yang salah ternyata? Ternyata setelah saya dalami, saya konseling kedua orang ini. Satu ibu yang tadi hidupnya tenang itu benar-benar dia sadari. Bu Ulfa, saya itu hidup saya udah tinggal di usia senja ini, sudah menghitung hari. Saya nggak memikirkan dunia lagi. Saya cuma fokus bagaimana saya memperbanyak ibadah saya, dan saya saat menghadap Allah itu kalau bisa saat saya sedang beribadah. Nah, sejak dari umur 60 itu saya sudah nggak mikirin dunia lagi. Tetapi ibu yang satu lagi nggak begitu. Ketika saya konseling, dia cerita, oh beliau itu punya sekian toko,
Nah, ketika dia bilang anaknya minta anaknya ngurus toko itu, dia bilang nggak bisa, itu harus ibu, nggak bisa, pokoknya semua harus ibu. Dia merasa dia itu akan berumur panjang lagi. Jadi begitu banyak urusan dunianya yang katanya belum selesai. Padahal mandeh-mandeh Minang mancanegara yang dirahmati Allah. Padahal saya pernah ya belajar dengan Pak Prof. Said Akil Al-Munawar, mantan Menteri Agama kita. Saat kuliah S3 itu saya belajar tentang hadis ya. Salah satu hadis qudsi itu patut menjadi renungan bagi kita. Dalam hadis qudsi itu dikatakan bahwa kalau seseorang itu mau husnul khatimah, ada beberapa ciri-cirinya. Pertama, ketika usianya memasuki 60 tahun, itu dicenderungkan hatinya untuk bertaubat. Jadi dia nggak tinggi lagi selera duniawinya. Ketika dia memasuki umur 70 tahun, karena tadi 60 tahun itu dia sudah bertaubat, kemudian dia sudah memperbaiki kualitas ibadahnya, amal solehnya, maka pada saat dia mencapai usia 70 tahun, ya kesalehan tadi mengantarkan dia, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ketika itu dia terus juga berjuang meningkatkan kesalehannya sampai umurnya 80 tahun. Pada saat umur 80 tahun itu Allah ampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Subhanallah, kita pasti menginginkan, kita sangat menginginkan ya mendapatkan husnul khatimah, dan seperti yang diceritakan dalam hadis qudsi tadi, mulai umur 60 tahun itu kecenderungan kita untuk bertobat sudah tinggi. Tapi kita bisa ukur diri kita, kalau masih umur 60 tahun kok selera dunia itu masih tinggi juga, maka berarti something wrong. Kita harus benar-benar melakukan taubatan nasuha. Kita banyak-banyak istighfar kepada Allah. Apa yang salah selama ini hamba lakukan ya Allah? Apakah memang karena dosa-dosa hamba ini, kemudian engkau belum cenderungkan juga hamba untuk bertaubat. Sementara hamba sudah berada di usia senja. Nah, ibu-ibu mandeh Minang mancanegara yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak mandeh semua untuk mendengarkan sebuah puisi yang sangat bagus, kita simak. Hasrat untuk berubah. Ketika aku masih muda dan bebas untuk berkhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tak kunjung berubah. Maka cita-citaku aku persempit. Lalu aku putuskan untuk merubah negeriku. Namun hasrat itu nampak tiada hasil. Ketika usiaku semakin senja, dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku. Tapi celakanya, mereka pun tidak mau diubah. Dan kini, sementara aku terbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba aku sadari, andaikan sejak dulu yang pertama-tama aku ubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku sebagai panutan, mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka, bisa jadi aku mampu memperbaiki diriku. Kemudian siapa tahu, aku bahkan bisa mengubah dunia. Insya Allah. Demikian saja mandeh-mandeh kandung mancanegara yang dirahmati Allah, perbincangan kita, sharing kita, semoga bermanfaat. Jadi hari ini saya ingin sampaikan bahwa hidup yang tidak sehat itu dialami oleh banyak keluarga. Ya, apalagi tidak sehatnya rohani kita, fisik kita, itu juga disebabkan oleh kondisi keluarga. Saya konsultan keluarga, betapa banyak hari ini keluarga-keluarga yang penuh konflik, keluarga-keluarga yang tidak sakinah. Tingkat perceraian semakin tinggi. Jadi saya di beberapa tempat ini di Bank Indonesia besok menjelaskan tentang kiat membangun rumah tangga yang sakinah. Ini bicara tentang keluarga juga. Maka bagaimana kita memulai untuk membentuk keluarga yang sakinah dulu dengan tadi menerapkan nilai-nilai Islami dalam keluarga. Ketika keluarga sudah sakinah, maka anak-anak yang kita lahirkan dari keluarga sakinah ini akan tumbuh juga menjadi generasi-generasi yang paripurna, yang kelak dia berumah tangga juga akan bisa membangun rumah tangga yang sakinah. Rumah tangga yang sakinah itulah sebenarnya rumah tangga yang sehat dan bahagia, karena sesuai dengan petunjuk Islam. Maka saya membuat beberapa program, biarlah saya sampaikan juga kepada mandeh-mandeh mancanegara semua. Program saya itu di samping saya konsultan keluarga, menerima keluarga-keluarga yang bermasalah untuk konsultasi, saya juga memberikan pelayanan pembekalan pranikah. Jadi ketika beberapa wedding organizer itu meminta
saya untuk memberikan penasihatan perkawinan ketika pada saat pernikahan. Nah, itu saya sampaikan ada 2 yang saya tawarkan. 1, boleh saya memberikan penasihatan perkawinan ya untuk pada saat nikah, tapi yang kedua, saya bisa menerima catin keduanya, calon pengantin baik laki-laki dan perempuan, itu saya berikan pembekalan pranikah benar-benar sepuas-puasnya. Mulai dari bagaimana dia memahami tujuan pernikahan, bagaimana motivasi menikah yang harus dia miliki, bagaimana kiat dia memainkan perannya sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, bagaimana dia melaksanakan kewajibannya, dan ketika konflik itu terjadi, bagaimana dia menyikapi konflik itu. Dan bagaimana dia menempatkan diri di tengah-tengah keluarga besar. Nah, lalu bagaimana dia bisa menghidup suburkan ibadah di dalam keluarga. Itu saya berikan. Jadi 2 jam saya berikan atau 2,5 jam. Nanti ada tanya jawab. Nah, baru mereka menikah. Karena sepanjang pengalaman saya sebagai konsultan keluarga, salah satu penyebab anak-anak kita tidak bisa mendapatkan bahagia, hidup sehat dalam keluarga itu adalah ketika dia masuk ke rumah tangga, dia nggak punya persiapan tentang wawasan tentang apa itu pernikahan. Pernikahan itu seperti apa sih? Pernikahan yang sakinah itu seperti apa? Bagaimana seharusnya kita berperan sebagai istri, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai ayah? Mereka nggak ngerti itu semuanya. Dan orang tua juga tidak bisa leluasa memberikan itu kepada anak-anaknya. Karena kadang-kadang komunikasi orang tua dengan anak itu sangat terbatas. Nah, sangat terbatas. Nah, ada hal-hal yang ada sekat lah. Nah, bahkan ada juga orang tua kadang-kadang ngomong dengan anak itu paling 10 menit nyambung, setelah itu sudah kayak orang berantem gitu. Nah, makanya saya menyediakan diri untuk itu. Ada brosur yang sudah saya kirim dan itu sudah saya lakukan ya. Kalau yang dari luar negeri itu secara online. Jadi saya layani secara online. Kalau yang di dalam negeri, kalau yang di Sumatera Barat itu langsung datang ke rumah saya. Catinnya datang ke rumah saya. Nah, juga ada pengajaran tahsin yang saya ajarkan kepada ibu-ibu. Ada yang beberapa komunitas yang saya ajarkan tahsin Quran. Itu ada yang 16 kali pertemuan, 20 kali pertemuan, sehingga bacaan Al-Qur'annya menjadi lebih baik. Nah, untuk mande-mande mancanegara, mande-mande kanduang kita, ya, mande Minang mancanegara, jika ada yang berminat dengan program-program saya, silahkan nanti menghubungi saya. Demikian saja pertemuan kita. Billahi taufik wal hidayah. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dari kata-kata saya yang tidak memuaskan mande-mande semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Masya Allah. Banyak sekali bekal yang kita dapatkan dari Ustazah. Kita mendapatkan guru yang sangat tepat gitu. Mungkin nih ibu-ibu mandi-mandi semua nih udah banyak nih nggak sabaran karena topiknya membahas tentang keluarga. Iya. Sebagian besar ada yang kita hadapi. Iya. Bersamaan tadi, mungkin Ustazah melihat saya tadi agak gugup, itu yang saya alami tadi. Aduh, tapi Alhamdulillah Allah mudahkan akhirnya. Nanti saya akan pulang pertama kali ke Ustazah untuk membawa anak konsultasi pranikah. Insya Allah. Insya Allah. Baiklah mande-mande, silakan. Mungkin udah banyak nih mau bertanya, silakan mande-mande. Apa yang akan diungkapkan? Iya. Tadi Ustazah bilang juga sebagai konsultasi keluarga ya, konsultan keluarga ya dalam membahas tentang bagaimana mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Silakan mande-mande, juga pendengar radio Rumah Gadang Minang, silakan. Ada pertanyaan itu Mande Murni dari Di radio, chat tolong ya. dibacakan. Oh ya. Ini kalau Mande Tati tentang galau hasil pemilu nih tadi. Mungkin Mande Tati bisa langsung juga menyampaikan unek-uneknya. Ini ada pertanyaan dari pendengar radio nih Ustazah. Iya. Dalam menerima ketentuan Allah dengan bertawakal setelah menyempurnakan ikhtiar. Maksudnya menyempurnakan ikhtiar ini apa gitu kira-kira Ya. Ustazah? Baik, Mandeh Murni. Saya contohkan dalam kehidupan berkeluarga ya. Kita ingin rumah tangga kita bahagia. Maka ikhtiar kita yang kita lakukan itu harus maksimal. Ya, contoh ketika seorang ibu datang kepada saya menyampaikan konsultasi dengan saya, lalu beliau menyampaikan bahwa beliau ingin pisah dengan suami. Nah, beliau cerita begitu banyak hal-hal yang menyangkut dengan suaminya, lalu beliau katakan, saya tidak ingin lagi, saya sampai di sini saja.
Lalu saya katakan kepada si ibu, ibu, kalau ibu berpisah dengan suami ibu mungkin tidak masalah, karena beliau ini juga orang hebat, orang top ya dari segi finansial, nggak akan susah itu dia hidup tanpa suami, suaminya juga orang hebat gitu ya. Nah, tidak ada masalah secara finansial ibu berdua dengan bapak. Dan anak mungkin karena anak juga nggak banyak ya, cuma satu ya, bisalah diurus itu anak itu. Nah, tapi persoalannya saya katakan, ketika ibu menghadap Allah, sudahkah ibu bisa menjawab pertanyaan Allah? Pertanyaan Allah itu nanti begini, ibu bercerai. Apakah ikhtiar ibu sudah maksimal untuk mempertahankan keutuhan perkawinan? Lalu saya jelaskan, perkawinan itu diawali dengan mitsaqan ghalidha. Ada perjanjian kuat antara seorang laki-laki dan perempuan bahwa mereka menikah dan mereka akan komit dengan pernikahannya itu. Mereka akan berjuang menjadi pasangan yang terbaik di dalam pernikahannya itu. Apakah ibu sudah berjuang? Saya sampaikan beberapa pandangan Islam, ya tuntunan Islam tentang bagaimana menjadi istri. Nah, lalu beliau menangis. Dalam tangisnya beliau katakan, ternyata baru sedikit ikhtiar saya, Bu Ulfa. Nah, kalau begitu, saya akan sempurnakan lagi ikhtiar saya. Saya batalkan untuk minta cerai dari suami. Nah, itu satu contoh. Jadi kita nggak bisa mudah-mudah saja kita memutuskan perceraian itu. Karena dampak dari perceraian itu dampaknya kepada anak luar biasa. Luar biasa dampaknya. Nah, dan kita ini berumah tangga ada kaitannya. Motivasi kita yang ikhlas tadi ada kaitannya dengan apa? Dengan rumah tangga yang kita jalani itu. Ketika kita motivasi kita ikhlas, kita berusaha menjadi yang terbaik. Kata Rasulullah kan sebaik-baik kamu itu khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang paling baik memperlakukan keluarganya. Aku yang paling baik contohnya dalam memperlakukan keluarga. Jadi gimana kita berusaha menjadi the best dalam keluarga itu, menjadi ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, istri yang terbaik, suami yang terbaik. Nah, ini artinya apa? Kita memberikan role model kepada anak-anak kita ketika dia menikah nanti, dia juga akan berbuat seperti kita. Tanpa kita bicara, perlakuan kita itu tadi sudah menunjukkan sebuah pesan kepada anak-anak. Sayang, kalau kamu menikah nanti, kamu harus jadi seperti mama, seperti papa ini. Beginilah nak, jadi ayah yang baik itu. Beginilah nak, jadi ibu yang baik itu. Beginilah nak, jadi istri yang baik itu. Beginilah nak, jadi suami yang baik itu. Nah, ada dampaknya itu berkelanjutan. Jadi nggak hanya kepada dampak kalau kita bercerai dampaknya akan terjadi kepribadian anak yang tidak baik, tapi dampak positifnya kita mempertahankan keutuhan itu. Nah, ini akan menjadi ladang amal soleh kita yang sangat banyak. Semakin the best kita dalam keluarga, ladang amal soleh kita semakin banyak. Tapi semakin buruk kita dalam melakukan keluarga, maka itu akan semakin besar peluang kita untuk masuk ke dalam neraka. Nah, jadi ada dampaknya. Semakin baik kita dalam keluarga, kita akan semakin sehat, kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Ada dampaknya kepada kebahagiaan kita. Nah, begitu pula ketika kita menginginkan sesuatu. Kita ingin menginginkan sebuah kekuasaan, katakanlah demikian. Kita sudah sempurnakan ikhtiar kita sesuai dengan tuntunan Allah. Kita berdoa bersama dengan keluarga tadi. Kita libatkan Allah dalam keluarga itu, dalam segala urusan keluarga kita. Begitu pula dengan ikhtiar kita tadi. Kita ingin menggapai satu target cita-cita. Kita sudah lakukan segala ikhtiar sesuai tuntunan agama. Kita sudah berdoa. Akhirnya tawakal Allah. Lalu ketika itu tidak terwujud, pantaskah kita kecewa? Tidak. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dikatakan, sesuatu yang baik menurut kamu, kata Allah, belum tentu baik menurut aku. Sesuatu yang tidak baik menurut kamu, belum tentu tidak baik menurut aku. Nah, jadi Allah punya rencana dalam surat At-Tariq itu, Allah punya rencana, kamu punya rencana, kata Allah silakan, tapi aku juga punya rencana untuk kamu, kata Allah. Nah, jadi bagaimana kita berusaha, tugas kita itu hanyalah berikhtiar. Karena dalam ikhtiar kita itu Allah beri pahala untuk kita sebanyak-banyaknya. Semakin kencang ikhtiar kita tadi dalam mewujudkan rumah tangga sakinah, semakin besar pula pahala untuk kita. Semakin kencang ikhtiar kita tadi dalam mewujudkan cita-cita yang baik, pahalanya akan semakin besar pula di sisi Allah. Hanya tadi, gimana pada ujungnya
kita bertawakal Allah. Nah, itu ya Bu Murni. Tadi Ya, jazakallah. ada pertanyaan, Ada Ya. Mandenuti tadi yang sudah iya. pegel kali resen. Silakan Resen. Mandenuti. Ya. Mandeneti. Silakan Mandeneti. Ya, terima kasih Ibu Ul. Ya. Luar biasa ceramah pengajian dari Ibu Ul. Yang pertama ada 2 pertanyaan nih, bukan pertanyaan gimana deh. Iya. Yang pertama tentang apa namanya nih, menyakiti hati orang lain sehingga sepertinya akan berakibat kepada kita sendiri ya. Ya. Bagaimana kalau kita sebagai seorang guru dan bagaimana hubungan pula dengan masyarakat yang membutuhkan kita gitu. Yang kalau dengan guru tentu aja kita ingin anak-anak ini disiplin agar anak-anak ini berbuat sebagaimana harusnya gitu. Tapi kadang-kadang kan kita menyampaikan itu, apakah ini menyinggung kepada anak-anak, perasaan anak-anak ini atau bagaimana gitu. Dan efeknya ke kita. Memang ada tuh kalau kita agak emosi sedikit ke mahasiswa tuh, efeknya ke kita, lesu badan kita ini rasanya. Tapi kalau kita biarkan anak ini, kita juga enggak suka dengan hal demikian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tentang dengan masyarakat. Apalagi dengan masyarakat yang maaf ya di kampung tuh karena kemampuan ekonomi segala macam, misal atas nama minjam atau gimana, janjinya misalnya sebulan tetapi udah bertahun-tahun nggak apa, akhirnya kita kan ngomong gitu, kalau berjanji itu ya ditepati ya, supaya nantinya orang akan membantu lagi gitu. Nah itu tuh apakah apa juga ke kita sebagai yang melakukan hal demikian, gimana tuh Ustaz? Yang satu lagi Ustazah itu tentang nasihat pranikah itu tadi, bagaimana cara menyebarkannya ke masyarakat yang di desa, di kampung, di daerah itu. Kalau ini kan Ustazah mungkin lebih banyak ke yang di kota kita nih kan. Tapi bagaimana kita melihat kondisi-kondisi di sekitar kita? Kita kan punya kampung nih masing-masing. Bagaimana kita mengapakannya itu? Demikian saja Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Iya. Jadi yang pertama tadi menghadapi mahasiswa ya Bu Neti ya. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan mahasiswa, nah itu kan kita mengembalikan mendidik dengan hati tadi. Nah, maunya kita dosen, nah situ teruji kita. Apakah kita sudah mendidik menjadi pendidik dengan hati atau belum? Maunya kita dosen, itu pada umumnya dosen itu ingin mahasiswa itu yang baik-baik aja semua. Yang dia disiplin, yang dia rajin, yang dia patuh pada aturan-aturan yang dibuat, itu maunya kita. Tetapi di dalam kenyataannya kita menemukan tidak semua mahasiswa demikian. Nah, ada mahasiswa yang memang seperti tadi sering terlambat gitu ya, tugas-tugas tidak dilaksanakan. Gitu. Nah, kalau kita mau all in sebagai pendidik yang mendidik dengan hati, maka itu tidak membuat kita risau, tapi membuat alhamdulillah kita bersyukur. Berarti dengan hadirnya mahasiswa-mahasiswa yang tidak sesuai dengan target tadi, tambahan ladang amal soleh kita makin besar. Maka di situ kita kejar mereka. Nah, jadi kalau ada yang memang ini tidak banyak yang tidak datang, kalau saya itu udah mahasiswa yang misalnya hari ini nggak datang, besok nggak datang lagi ya, biasanya saya pesan sama teman-temannya, si Anu ini sudah beberapa kali nggak datang, tolong sampaikan ya Ibu, kangen banget ketemu Ibu, rindu loh. Nah, lalu di sana kita dalam apa yang terjadi, kita lakukanlah face to face ya. Nah, di situ kita tahu dia punya permasalahan yang berbeda dengan teman-teman yang harus kita pahami dengan baik. Disitulah bagaimana kita menjadi pendidik yang punya sikap toleransi kepada mahasiswa kita gitu. Nah, tapi kalau kita memukul ratakan semua, nah sesuai target kita seperti itu saja. Nah, sementara ada persoalan-persoalan yang membuat performance mahasiswa kita itu menjadi berbeda-beda tadi. Ya, ada mahasiswa itu kadang-kadang dia kuliah, tapi pas dia kuliah itu dia duduk di depan kok sering ngantuk gitu, ngantuk tiap sementara ngantuk, ya kan? Nah, yang ngantuk terus itu mahasiswa kita itu. Nah, kalau kita sebagai pendidik yang hanya guru, yang hanya memberikan transfer knowledge, kita pasti usir dia. Udah kamu keluar gitu.
mau kuliah atau enggak. Nah, tapi kalau kita memang menjadi pendidik dengan hati, kita pasti dekati, kita bertanya, kamu kok ngantuk? Kok sepertinya kamu ngantuk? Ada apa? Kurang tidur malamnya, nak? Oke, kalau kurang tidurnya kenapa? Saya pernah sekali ya Bu Neti, mahasiswa saya, jadi dia di bagian depan itu duduk, tapi pas mulai dari kuliah itu kok ngantuk terus. Terus saya minta dia untuk beruduk, pergi dia keluar beruduk, masuk lagi, tapi ngantuk juga gitu kan. Akhirnya saya tanya dengan baik, Ananda sayang, Ibu lihat dari tadi ngantuk terus. Coba Ibu tanya ini ada apa? Kurang tidur? Atau ada apa sebenarnya? Coba jujur pada Ibu. Nah, lalu dia bilang, akhirnya dia jujur, bapaknya sakit di rumah sakit. Dia sudah 3 hari menjaga bapaknya. Karena ibunya nggak mungkin jaga bapaknya. Pagi, habis itu dia ke kampus, katanya harus kuliah di kampus. Nah, ini yang buat saya kayak gini, Bu. Maaf ya, Bu, katanya. Tidak maksud saya untuk begini. Jadi saya katakan, oke, kalau begitu Nanda, kamu pulang. Nah, saya kasih buang malah lagi. Pulang ya, nak, istirahat di rumah, makan makan yang bergizi. Lu enggak bu, saya enggak apa bu. Coba lihat mata ibu. Ini mata seorang ibu yang tulus atau mata ibu yang marah. Nah, saking dilihatnya baru dia ngerti, dia pulang. Nah, itu contoh kita menjadi pendidik dengan hati. Jadi kalau ada problem-problem pada mahasiswa kita itu, nah berarti kita telusuri gitu, kita dalami. Nah, lalu yang kedua tadi soal apa ada orang-orang yang di sekitar kita yang berhutang gitu ya. Nah, lalu ketika kita tagih tidak dibayar-bayarnya. Nah, jadi kalau kita berhadapan, kira-kira ibu berhadapan dengan orang-orang yang nggak bakalan bisa membayar hutang secara tepat waktu, nah lebih bagus ibu tidak meminjamkan, tapi membantu saja sesuai dengan berapa ibu bisa bantu. Dan kalau itu mereka ingin berhutang juga, kalau ibu mampu, ikhlaskan saja di dalam bahwa aku sudah ikhlas ya Allah, aku jadikan saja ini nanti menjadi sedekah untuk yang bersangkutan. Nah, begitu untuk melegakan kita. Nah, jadi kita nggak baca lagi soal itu. Nah, kalau kita tetapkan juga seperti tadi, nah kita nanti akan menjadi terus tidak apa ya, tidak tenang, kita tidak tentram, kita kan kesal terus dia. Jadi dari awal saja, kalau memang itu kehidupannya miskin, ya udah kita bantu seberapa kita bisa bantu. Kalau memang kita bisa memberi pinjaman sebanyak itu, tidak kita niatkan untuk pinjaman lagi. Sudah, kita ikhlaskan saja. Itu sebagai bentuk sedekah kita pada bersangkutan. Nah, kemudian yang ketiga tadi mengenai pembekalan pranikah ya Bu. Nah ini Neti, pembekalan pranikah itu saya pernah kemarin tadi kapan ya? Saya hari Jumat itu saya di kantor gubernur, saya ceramah di depan ibu-ibu apa ya, Forkopimda Sumatera Barat, ya ada Ibu Kajati, Ibu Kajari, ada Ibu Sekda, ada Ibu Gubernur juga Bu Nelly hadir. Nah itu pada saat itu kita cerita tentang problem rumah tangga dan bagaimana soal wanita itu membangun ketahanan keluarga. Nah, saya menyampaikan soal pembekalan pranikah itu, saya katakan kepada Bu Nelly Maheldi ya, Ibu Gubernur kita. Saya pernah menawarkan kepada beliau paket pembekalan pranikah itu dibuat oleh PKK Sumatera Barat. Lalu nanti PKK yang ada di kecamatan itu juga meneruskan paket pembekalan pranikah itu dengan beberapa modul. Saya punya modul itu karena saya melaksanakan waktu di Semen Padang beberapa kali angkatan gitu. Nah, untuk membantu anak-anak kita yang di desa yang melakukan pernikahan gitu. Nah, ini PKK kan fungsinya di situ gitu ya. Nah, jadi dari PKK Sumbar itu buat role model dulu. Nah, kemarin itu saya kembali ulang kepada Ibu Nelly Mahyedi dan Ibu Sekda ya Bu Elihan Sastri. Nah, kalau bisa itu coba Bu dibuat apanya proyek contohnya pilot proyeknya dulu di PKK Sumbar, nanti itu menular ke seluruh kecamatan gitu. Nah, mudah-mudahan ini Bu Mandeh Neti ini bisa terlaksana untuk Sumatera Barat. Nah, mande-mande kita yang ada di berbagai negara juga boleh. Kalau mande-mande mau anak-anak kita itu diberi pembekalan pranikah yang sudah kuliah ya. Nah, itu boleh dikumpulkan via Zoom. Saya akan memberikan pembekalan pranikah. Jadi kumpulkan via Zoom. Nah, mereka nanti kita berikan ya beberapa poin-poin materi pembekalan pranikah. Nah, mudah-mudahan itu bermanfaat buat anak-anak kita gitu ya. Nah, kalau memang tadi Catin bisa juga yang mau menikah. Nah, saya katakan pernah yang ada dari luar negeri juga dengan Zoom via Zoom dengan saya.
Jadi chattingnya via Zoom. Nah, kalau mau hadir orang tuanya, mertuanya, calon mertua boleh hadir di dalam Zoom itu. Nah, karena apa? Karena rumah tangga itu, pokoknya rumah tangga itu tidak terlepas juga dari dukungan pihak ketiga. Jadi kehadiran mertua, orang tua itu bisa jadi perekat, bisa jadi pecundang kalau tidak bisa menempatkan diri pada saat anak sudah menikah. Maka ketika pembekalan pranikah itu tidak ada salahnya keduanya hadir karena juga ada berkaitan dengan bagaimana orang tua dan mertua menempatkan diri. Gitu. Mudah-mudahan nanti Ya, ada yang berkenan silahkan. ya, terima kasih Bu. Iya, Mandeneti. Masya Allah. Terjawab ya, Mandeneti. Ya, sangat. Tadi nampak juga Mandepit raise hand, Pak, masih ada. Iya. Kalau ada silakan. Masih ada, Masih, Ambo. silakan. Boleh satu sakaki ke ya? Iyo, boleh Mande, boleh mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mandepi. Ringan rasa kehidupan hari ko mandanga pengajian sepagi ko. Jadi Alhamdulillah. semangat. Terima kasih sebana pade iko yang spesifiknya ambo perlukan mana hari ko. Sabar. 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 Dan iko mungkin indak pertanyaan, mungkin komplimen dari statement tadi. 70% pasien di rumah sakit yang meninggal tidak bisa membaca melafalkan la ilaha illallah. Tiuk pulang ambo acuk jo di kampung kan lampian tiuk hari adu-adu saja yang meninggal. Kebanyakan di rumah sakit. Allah gaik-gaik lah 90 kate lah 80 tahun kate. Lah lama sakit, bila lah tiba anfal bawa ke rumah sakit. Iko menjadi perhatian dek karena di rumah sakit pasang selang sadonya tu infus iko jadilah sibuk untuk fisik. Padahal iko awak lah tahu lah end of life ya. Di sini tapi yang belum buka suara masih dalam monitor keadaan di kampung. Takana ketika ketek dulu. Nenek ama ambo kuat masih stroke sampai lia sampai ke kaki. Di rumah saja joinya orang sekampung berganti-ganti menyilau. Nama menyilau mendoakan jo. Walaupun tidak bisa mengecek, bisa membisikkan. Ketika macam lihat dan mendengar kabar, buka Facebook, ada saja keluarga atau kawan-kawan yang meninggal di rumah sakit. Itu yang tak kena. Lai tabacuan di orang. Kesibukan di rumah sakit, pasang selang ikut segala macam. Mendoakan, membisikkan ke telinga ayat-ayat untuk malapik. Sudah tu dibandingkan kebetulan sebelum pensiun ambo perawat crisis care hospice. Hospice ko yang last end. Anehnya malah di Amerika ko kalau lah keadaan serupa itu orang gaik-gaik ko diadmit ke hospice tu tidak boleh ube-ube kecuali untuk menolong kalau ada sakit. Jadi nak maksud sakit atau gelisah. Tapi di hospice ko menurut agama yang kepayi ke. Ada tu imamnya berdatangkan. Jadi tenang, ada hospice house di mana didesain. Jadi terbayang londe ilah kok cuiku lah di negari awak ko tenang atau soul untuk kemeninggan dunia dan badan tak dikutak-katik lain. Mungkin kalau Ustazah apa namanya? Kok di malah tu biko bisa menyampaikan mudah-mudahan laijo tabatia di ke organisasi lah di ranah Minang tu untuk magia edukasi ke family. Insting awak kan ada tu bila harus dilarian ke rumah sakit. Bila harus secara alam saja. Nah, nambo di kaki takabek di Florida lah lama baniai. Seindah-indahnya jurang RT atau tetangga di kampung mau tahu dialog tapi tidak sampai. Kalau secara online ko gay Facebook, WhatsApp, ambo dari Bukit Tinggi di kampung orang nak ketamakan tu dah. Orang di kampung ko cerita-cerita bertamu muko nambiati di janjang rumah ya. Itu belum tersampaikan. Itu sajanya Ibana simpati ambo mendengar 70% yang di rumah sakit
terima kasih kau ke tambah ambil note tadi, ke diulang balik supaya nyalakek di kepala. Kadang kini kau kalau ndak capek diulang, masuk sebentar keluarnya capek. Iyo Jadi, Mande, iyo Mande. yuk, terima kasih, terima kasih. Jadi Mande, jadi begini Mande, kalau di UIN Imam Bonjol tuh ada namanya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Salah satu jurusannya adalah bimbingan konseling Islam. Nah, lahirnya nanti mahasiswa-mahasiswaku menjadi tenaga ruhis Islam di rumah sakit. Nah, tapi Imam Bonjol kalau yang di Padang, Nah, Mande. jadi yang di Padang, nah kalau di Bandung itu memang pemerintah Bandung itu Allah mengangkat itu tenaga-tenaga ruhis tuh. Nah, dari jurusan bimbingan konseling Islam kok. Nah, tapi untuk di Sumatera Barat itu nan punya tuh baru Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang, Rumah Sakit Ibnu Sina Bukit Tinggi, Rumah Sakit Ibnu Sina Payakumbuh, pokoknya 6 rumah sakit Ibnu Sina itu yang di Padang termasuk juga di Pasaman, itu selalu sado adonya tenaga ruhis itu sado alahnya. Nah, memang Aku disiapkan. pernah lo ke Radio Ibnu Sina Bukit Tinggi dulu tuh, Yo, baru tamat ke yo, sekolah. Ketika Bidan Rasimah masih aktif, Syahril Saibu. Oh, masih ya, Mande. Jadi Inilah itulah ndak jaleh dan boleh dah. ya, jadi Mande itulah ada rumah sakit Ibnu Sina apa tuh gini seluruh Ibnu Sina. Tapi rumah sakit lain ya Siti Rama aja lado tuh, Siti Rama lado. Nah di M Jamil ko dulu ada 1 atau 2, tapi kini kok inilah diangke pula di tempat lain gitu. Kalau nanti rumah sakit swasta aku emang diangke di swasta itu. Awak di Padang kalau sampai lemangke tenaga itu untuk menjadi PNS, nggak sama aja Bandung tuh, Bandung lah nyangke tuh. Jadi seluruh rumah sakit di Bandung tuh lah pakai itu sadolahnya. Nah, mudah-mudahan Mande iko di Padang Sumatera Barat ko nanti akan bisa pula seluruh rumah sakit itu ada tenaga ruhis untuk itu gitu. Memang itu nawak cita-cituan. Makanya gini itu kan rumah sakit Ibnu Sina Padang Panjang itu kan akan dibangun tuh Nah, itu akan dibangun. Awak tuh rumah sakit itu kini dapat peringatan dari Departemen Kesehatan. Awak harus melengkapi semua fasilitas rumah sakit dalam 1 tahun. Kalau enggak, rumah sakit itu balik menjadi klinik. Sementara rumah sakit Ibnu Sina aku kan yang di Payakumbuh sedang dibangun. Di Panti juga dibangun. Pitih, awak sedang meminjam di Bank Syariah Indonesia untuk itu. Untuk mengajar setahun kok enggak ada pitih dong untuk itu. Akhirnya itu minta tenaga minta seluruh kita tuh berwakaf jika yang bisa berwakaf. Nah, tuh Patang tuh Bunda Pit kita undang tuh ibu-ibu dari diaspora Minang semuanya, bapak-bapak ke Padang Panjang. Tujuannya itu untuk mengajak ikut berwakaf. Jadi kalau dia ingin satu kamar, maunya dia get yang nama beliau C itu kan. Ada Pak Yusuf Kala. Mudah-mudahan. Soalnya nampak yang nangka bisa turun tangan tuh Bu Subakat. Beliau kan orang Padang Panjang. Mudah-mudahan 10 kamar yang biaknya. Iyo, itu. Jadi kita berharap seperti itu akan banyak lah yang keturun tangan gitu. Nah, karena kalau nyoba dia ke klinik enggak bisa menurut PJS sementara pasiennya sangat banyak Padang Panjang kok. Nah, jadi untuk rumah sakit itu kini memang para luak memilih rumah sakit yang memang punya tenaga ruhis. So kalau enggak, kalau beko dalam keadaan kritis, nah misalnya awak dirawat di rumah sakit Yosudarso misalnya tuh anak Kristen, di situ pastor akan hadir, pastor mimpi awak. Nah kalau itu terjadi sase awak, nah enggak bisa menjadi husnul khatimah. Jadi di Siko fasilitas ada kantuannya tuh untuk pastor-pastornya kok. Jadi tengah malam bana orang kapai buat imbaunya datang tuh. Datangnya tuh pasti datang. Datang, ya. Dia sudah suka itu juga Mande. Samunya tuh. Mudah-mudahan alim ulama wa bisa loh 24 jam. Iya, 7 hari seminggu. Iya. Jadi kan sanang juga tiawak tuh dilapeh. Iya Mande, betul Mande. Iya. Aduh weh dia ilah kata bacuan tuh tadi lain nama bisi Anda. Aduh sasaku dian. Terima kasih. Iya Mande. Jadi kalau di rumah sakit Kristen tuh Mande itu dalam dalam keadaan kritis tuh yang terang tuh lagu-lagu gereja nanya putarkan tuh. Iyo. Orang lah play itu. Sampai beko lalu. Tekan aja dulu tuh ketika baru tamat di Bukit Tinggi. Ada PNS ko lamo bana. Awak
adik 9 orang, Iya. nggak tahan tuh kamu menolong orang lari ke Jakarta kok. Iya, iya, Dan capek, dapat kerajo di rumah sakit Cikini. Dia Iya. ada suami tante, bagi muridnya dulu kepala gizi di Cikini itu. Iya, 3 bulan tak kaunya dek ketiga tu awak gadi, Iya. perawatnya di asramanya. Iya. Kan makan pagi, yolah, jo doa-doanya lah ya. Asal tu kalau tu lah Yesus lu nanti gantung di dinding. Iya, mande Ah, tua. nan suami tante ke orang Sunda. Tentu agak Oh, balain seketik iyalah. pengertian dan keadaannya memikir je orang Minang ya. Olah, Dek sagan awak lah ditolong om kerajo. Iya. Lari siapa pulang je kapal bolong ke Bonto. Di situ sudah tuh kerajo di Ibnu Sina setahun itu balik ke Jakarta. Baru jaleh. Oh, Iya, iya. tinggi kan dulu ndak ada rumah sakit Kristen dah. Jadi dia awak Cikini ke rumah sakit. Aku masuk saja ndak. Iya. Media bagai pengetahuan mengenai barang macam rumah sakit di Jakarta itu ndak ada dulu tuh. Iya, Tapi itu pelajaran besar mana. iya. Terima kasih. Ya, Iya, terima kasih. mande. Itu ada Bu Tati, Bu Murni itu yang Ya, resa. Bu Tati dah pegal tangan nih. Iya, Silakan. mande, mande Tati. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Waalaikumsalam punya usul. Silakan Iya, yang di radio dulu aja untuk menghormati mereka. Jadi mereka yang punya pertanyaan dari radio silakan diberi waktu dulu. Iya, Nanti setelah itu silakan. kalau ada waktu boleh Ambo ke Batanyo. Iya. Baik ya. Sesuai urutan ya, Mande. Ini Yo. ada pertanyaan di Radio Magadang Minang, Ustazah. Iya. Cara manusia menyikapi kematian, apakah berdoa meminta panjang usia termasuk takut akan kematian? Apakah boleh kita berdoa meminta usia yang panjang? Karena kita ketahui semakin panjang usia seseorang maka akan menjadi beban bagi orang di sekitarnya. Itu pertanyaan Ustazah. Silakan Ustazah. Iya, tadi kan kita bicara tentang doa tadi. Doa yang diajarkan Rasulullah itu. Hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik menurut engkau untukku. Matikanlah aku jika kematian itu baik menurut engkau untukku. Nah, itu doa seorang mukmin yang terbaik. Kalau doa seorang mukmin itu minta umur panjang, nah itu umur panjang kan yang terbaik menurut beliau, menurut dia, ya bukan menurut Allah gitu. Mungkin Allah kasih umur panjang itu, tidak ada masalah. Tapi apakah nanti pada saat dia minta umur panjang itu, umur panjang itu akan memberi peluang dia itu untuk menambah amalannya lebih banyak, atau malah membuat peluang amalannya tambah merosot. Nah, tambah banyak lagi dosa yang dilakukan. Nah, dia kan bisa memprediksi itu. Jadi kalau kita meminta umur, mungkin doa yang terbaik tadi seperti yang diajarkan Rasulullah itu, berikanlah hamba ya Allah umur kehidupan, jika kehidupan itu baik menurut engkau, dan berilah hamba umur yang bermanfaat, yang berkah dan bermanfaat. Nah, itu yang paling tepat, itu lebih bagus gitu. Nah, sesuai dengan doa tadi. Jadi awak kan bentuk iko kok. Kalau berdoa mande sering kalau misalnya awak sakit, ya Allah sembuhkanlah ambo Tuhan, ambo ingin mau panjang Tuhan. Nyagi deh Tuhan, tapi nyuji deh Tuhan. Nah, kalau kita yang meminta, kita maunya apa? Nyagi deh Tuhan. Allah itu mengikuti kemana kecenderungan hati hambanya. Tapi jangan salah beko. Nah, nyukabuan deh Tuhan. Beko ketika bantuan tuh banyak ujian tuh awak. Nah, itu karena kita yang meminta. Nah, sama juga meminta ketika kita menikah, kalau rangka menikah itu kan sering meminta, nyokan hati kasih A, ya kan? Nah, doa ke Tuhan, ya Allah, jadian jo lambo junyo Tuhan, yinyo satu-satu dia bunyi Tuhan, tak ada yang lain di Tuhan. Iya, dijadikan oleh Allah. Kira lah menjadi, wah kacau dunia, ya kan? Nah, tarasulah ujian itu begitu banyak. Jadi ambo pernah punya klien, seorang istri membawa 2 anaknya. Anaknya cik perlu cicik laki rancak tuh anak tuh. Laki-laki gagah banget. Ambo pujilah datang klien ke rumah konsultasi. Beruntung bana ibu yo, anak ibu rancak bana koha, ko yang laki-laki celeklah gagahnya. Jawe beliau itu pertama kali kambo. Itulah buul, iko lah ko yang ambo dapet ni bana iko ambo dapet kawin. Karena niai ambo kawin jenyo tu ambo minta ke Tuhan jadian ambo jenyo Tuhan. Karena untuk perbaiki keturunan. Nah, yo ambo ingin mencari rancak supaya anakmu rancak yo gagah. Kiro itu sih dapetnya. Tapi dalam kehidupan rumah tangga maras saya ambo. Nyoka DRT
nyukasa, nyusakiti ambo berkali-kali, tidak bertanggung jawab, bana menderita ambo. Nah, Allah ikuti kemana kecenderungan hati hambanya. Nah, tapi diuji oleh Allah. Tapi kalau kita menyerah kepada Allah seperti tadi, Allah lebih tahu. Maka dikatakan tadi, yang baik menurut engkau belum tentu terbaik menurut Allah. Yang tidak baik menurut engkau belum tentu itu tidak terbaik menurut Allah. Mungkin itu baik menurut Allah. Nah, tapi kita perlu mengambil hikmah dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, mungkin itu ya Bu Murni ya. Ustazah Ul, Ya. terkait mendoa itu momennya biasanya orang di kala hidupnya dalam ujian. Di saat yang mana yang tepat kita berdoa seperti itu, Ustazah? Setiap saat. Oh. Jadi remaja itu sudah boleh, maka anak-anak yang sedang remaja tuh lah ajarkan tuh. Ya Allah, pilihkan hamba pasangan hidup yang terbaik menurut Engkau ya Allah, yang bisa menuntun hamba bahagia dunia dan akhirat. Itu usia-usianya kelas 3 SMP, 1 SMA tuh lah bisa diajarkan doa-doa begitu gitu. Nah, itu loh awak dalam berumah tangga. Nah, itu loh awak dalam menjalani kehidupan, kita berdoakan setiap saat doa-doa yang seperti tadi. Nah, kalau doa yang kalau kematian ini baik untuk hamba yang tadi Ustazah, atau umur panjang, itu setiap saat, setiap habis. Juga. Iya, setiap habis sholat kita doakan itu. Iya. Nah, jadikanlah ke akhir hidup hamba ini husnul khotimah ya Allah. Nah, jangan buat hamba merasa sakit dan menderita ya Allah sebelum ajal itu datang. Nah, itu doa kita. Nah, baik, maaf sedikit. Ada Mande Ben, silakan Mande. Ini maaf Ibu moderator, ini sehubungan dengan ini sedikit saja. Katanya umur itu kan udah ditentukan Ustazah, gitu ya Bu apa? Jadi maksudnya kita meminta lagi umur panjang. Tetapi ada juga yang dikatakan umur itu sebenarnya yang minta itu umur panjang itu umur yang berkah. Jadi tapi nominalnya itu umurnya itu udah 90 aja. Tapi sepertinya kita tidak boleh meminta sampai 100 lebih begitu. Bagaimana sebenarnya itu Ustazah Ulfa? Iya, jadi tadi doa kita berilah hamba, hidupkan hamba jika kehidupan baik itu baik menurut Engkau, tapi beri hamba hidup yang berkah dan bermanfaat. Nah, itu udah include semua di dalam itu. Jadi kalau Allah memanjangkan 90, kalau itu berkah dan bermanfaat menurut Allah, why not kita terima. Nah, tapi apakah bisa diperpanjang? Karena sebelum kita lahir itu katanya kan sudah ada umur kita sebegitu, rezeki kita sebegitu, begitu. Iya, jadi doa itu salah satu yang bisa merubah takdir. Nah, itu Allah punya kuasa. Nah, bahwa kita itu mati, pasti mati semuanya jelas itu. Nah, tapi dengan doa jadi bisa merubah takdir. Oke. Disebutkan Terima oleh kasih. Iya. Terima kasih Ustazah. Iya, Mande Ben. Gimana Bu Murni? Mande Tati, Ustazah masih kondisi gimana? Ustazah masih bisa lanjut, Ustazah? Iya, Mande Tati tadi. Silakan Mande Tati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama materinya sangat luar biasa dan Ambo mau menyambung sedikit tentang tadi apa yang dikatakan oleh Mande Peter. Ya. Karena ini terjadi juga di suasana di Eropa. Pada saat waktu itu mertua Ambo sakit, pada akhirnya sudah final, dan juga banyak orang-orang lain di sekeliling kami. Mereka itu berbondong-bondong datang ke rumah sakit untuk mendoakan karena katanya menurut hadis bahwa pada saat itu kita baik berkunjung untuk mendoakan atau minta doa, entah kurang tahu isinya. Tetapi yang Ambo cali ya, bahwa itu adalah berat sekali bagi mereka yang sedang sakit pada saat itu. Karena kebanyakan orang ingin yang datang pada saat-saat terakhir, merasa bersalah kalau tidak datang. Sedangkan yang si sakit ini sudah terlalu lelah. Dan ini juga di Eropa ada kebijaksanaan bahwa hanya sedikit sekali orang yang bisa menjenguk ya keluarga atau karena mengingat bahwa orang yang sedang terbaring di situ sudah kelelahan. Tetapi
pihak keluarga atau teman-teman masih ingin berkunjung. Itu yang Ambo sedikit merasa bagaimana caranya supaya mindsetnya itu dirubah. Jangan sampai orang yang sedang terbaring di sana itu serba salah, tidak diterima salah, ya itu yang Ambo ingin ekspreskan karena itu sangat Ambo lihat sendiri dalam kehidupan di sini. Terima Ya. kasih Ustazah. Iya, Mande. Jadi prinsipnya dalam Islam itu kewajiban terhadap saudara kita yang sakit. Satu, mendoakan, Mande. Mendoakan itu kan tidak harus berada di rumah sakit. Sehabis sholat, kita juga bisa mendoakan. Nah, ketika kita mendengar teman kita sakit, pada saat itu kita juga bisa langsung bisa mendoakan. Nah, jadi prinsipnya adalah mendoakan. Kedua, menjenguk yang bersangkutan sedang sakit. Tujuannya apa? Untuk memberi semangat. Tetapi itu melihat kondisi. Karena itu ada anjuran Rasulullah, kalau melihat orang sakit itu jangan lama-lama, kata Rasulullah. Nah, itu melihat kondisi. Jadi kalau kondisinya melihat orang sakit itu akan membebani dia butuh istirahat. Nah, doa kita itu akan sampai itu didengar oleh Allah untuk yang bersangkutan. Nah, jadi tidak harus kita berada di rumah sakit. Nah, kalau saya biasanya ada keluarga yang sakit, misalnya sakit dapat kanker stadium sekian, sudah down mentalnya, sudah ini banget. Nah, itu pihak keluarga minta saya datang untuk memberi motivasi, memberi semangat. Nah, itu saya datang. Nah, saya datang, saya doakan, tapi tidak dalam konteks ramai-ramai tadi ya. Ngomong face to face, itu saya beri motivasi, akhirnya dia bangkit semangatnya gitu. Nah, jadi saya juga orang yang pernah mengalami hal dalam soal sakit. 22 tahun yang lalu saya itu 7 kali operasi saya. Ada malpraktek dokter lah. 7 kali operasi terakhir itu di Malaka, Mahkota Medical Center Malaysia, 9 jam operasi saya. Nah, jadi saya sudah merasakan betul gitu. Bagaimana kita harus dengan ikhlas dan sabar menjalani semua langkah-langkah tahapan yang harus kita lalui dalam kita meraih kesembuhan. Dan kita sadar betul gitu. Seluruh ikhtiar kita untuk menuju kesembuhan itu akan tercatat sebagai amal soleh oleh Allah. Jadi nggak ada yang kita takutkan karena nggak akan ada sakit itu yang buat kita mati kecuali ajal. Seberapapun beratnya yang kita jalani dalam masa sakit, seberapapun beratnya proses-proses yang kita lalui itu jangan takut. Nah, jangan takut. Tidak akan membuat kita mati kecuali ajal. Makanya doa yang terbaik itu tadi itu. Kalau kita berdoa, hidupkanlah hamba ya Allah. Jika kehidupan itu baik menurut Engkau, tapi beri kehidupan yang berkah dan bermanfaat. Matikanlah hamba ya Allah. Jika kematian itu baik menurut Engkau ya Allah. Nah, doa saya pada saat itu mau operasi 9 jam itu gitu, sehingga membuat saya tenang. Nah, matikan hamba ya Allah, jika kematian itu baik menurut Engkau, dan hamba kembalikan semua titipan Engkau. Ada suami, anak-anak, semua Engkau yang punya, bukan hamba ya Allah. Engkau yang hebat menjaga, bukan hamba. Nah, jadi kita luar biasa. Kita bukan pemilik, ya. Kita juga bukan orang yang hebat mengasuh anak, mengurus anak, enggak. Yang mengasuh anak itu Allah, yang merawat anak itu Allah, yang buat anak itu sehat bahagia itu Allah, bukan kita. Kita hanya memfasilitasi saja sebagai ibu. Ya betul pula suami bukan milik kita, yang menjaga suami Allah kok. Nah, kita hanya dititipkan, hanya dipinjamkan. Nah, jadi beriman tadi dengan benar itulah konsep membuat juga ketahanan mental kita ya, kesehatan mental kita menjadi prima dalam situasi apapun. Nah, itu Oke, luar biasa. Terima kasih. Jadi sedikit ada memang di sini diperlukan ya. Kebijaksanaan kita untuk melihat Ya. situasi. Dan Ya. Ambo merasa aman sekarang, ya boleh berdoa di mana saja. Karena pada saat itu orang yang terbaring di sana tuh sudah kehabisan tenaga untuk kadang-kadang kasihan sekali Ambo lihat ya, terpaksa atau kayak gimana. Oke, terima kasih sudah menjawab dan Ambo terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini kalau bisa sedikit ini Ustazah Ulfa dan Manitati, ini mungkin culture atau bagaimana kalau kita di Amerika itu kalau ada saudara yang sakit itu kita umumkan ya di grup kita atau via teman bahwa melihat
itu melihat misalnya ke rumah sakit gitu ya, dibilangin mohon didoakan, tetapi jangan datang. Dibilangin bagus-bagus begitu, itu mungkin bisa juga dipraktekkan di Belanda sana kali. Tapi Ya, dengan tergantung cara kita ya, karena kita tidak mau menyakit, seperti Mendekati bilang, tidak mau menyusahkan hostnya juga, keluarganya juga, gitu kan. Nah, tetapi kalau kita itu teman-teman kita itu pada memberi makanan ke rumahnya, gitu ya, ada yang sakit itu, kemudian tidak diinin supaya tidak besuk, tapi tidak diminta ya, ya, otomatis gitu kita prihatin kepada yang sakit dan kepada hostnya gitu. ya. Mungkin begitu bisa diusul gitu mungkin. Ya. Jadi disampaikan bahwa sehubungan dengan kondisi pasien ya yang membutuhkan waktu istirahat banyak ya, kami sangat berterima kasih Bapak dan Ibu hanya mengirimkan doa untuk keluarga kami. Nah, itu kan lebih bagus bahasanya gitu ya. Ya, Nah, itu memang itu juga ada ya, tapi kadang-kadang orang yang datang dari jauh iya apa gimana gitu, memang betul. ada juga kekecualiannya, itu sudah disampaikan, kita berdoa berjamaah juga di masjid itu sudah dilakukan, Iya, tetapi apa namanya, ada sajalah orang yang suka apa namanya, merasa tidak iya, enak kalau tidak datang. iya. Jadi memang itu yang Yang susahnya lagi mandi itu yang datang membezuk tuh. Nyukai iya, palamu-lamu pula ya Allah. ya itu ya. Itu padahal Jadi akhlak Islam tuh tidak begitu. tidak Tidak menyusahkan merasa orang ya, 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 oke. memang. Pengen Jadi memang berbagi pengalaman nih Ustazah. Iya, betul. Waktu izin kami itu kecelakaan, ya, terus dibawa ke rumah sakit Husada ya. ya, Beliau kondisinya kecelakaan itu, untung pintu mobilnya nggak dikunci, minta tolong. Saya dokter objin nih, tolong dibawa saja ke Husada. Nah ya, itu selama beliau memang terjadi perdarahan telinga, istri beliau di rumah sakit itu dibikin ruang keluarga, beliau menunggu nih, istri beliau menunggu di depan, ditulis memang di depan pintu, mohon maaf, dokter tidak bisa langsung dibezuk. Jadi ya, istri beliau menunggu. mm-mm. Jadi orang yang datang senang, Iya, keluarga terobati hatinya, iya pasien betul. aman, Iya, pasien aman. iya, iya benar. Nah, Heeh. ya, itu satu pengalaman. Tadi juga masalah di Jakarta itu sudah dibiasakan, sepertinya di Rumah Sakit Muhammadiyah tuh semua orang-orang yang dalam keadaan sakarat itu Ya, Masjid dokter Muhammadiyah juga. dunia rohani udah datang gitu, Ya, Masjid Muhammadiyah membimbing. udah di masjid-masjid Aisyah ya. Ya, Ya itu sudah ya Ustazah. Dan udah. malah dikatakan waktu tausiah kami panggil beliau di Al-Azhar, malah dikatakan cuma 15% yang berhasil mengatakan la ilaha illallah. Iya, iya betul, betul. Nah, itu terkait juga dengan kebiasaan hidup yang dijalani Betul. Makanya selama tadi itu hidup. dikatakan untuk husnul khatimah itu kan panjang prosesnya gitu. Jadi walaupun kalimat la ilaha illallah itu mudah, nggak semua orang gampang mengucapkan. Nah, itu Ya. tadi itu perlu dia taubat nasuha dulu. Nah, semasa hidupnya ada kecenderungan tadi untuk bertaubat pada usia 60 tahun gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Ini masih ada Bisa. pertanyaan di kolom chat nih, masih Enggak, berteman seketik nih, bisa Ustazah? ambo conclude pertanyaan nan ambo mulai Jam ko. 10 ini mau Seketik Ya, saja, silakan. kita bantah saja ya. Ya, Kita silakan. balik ngana ke tahun 2008 ketika ambo sakit di rumah sakit stroke. Iya. Maklum lah di kampung kalau separaku orang datang bezuk ya. Indak membezuk saja dah, biko maratok-ratok lo tu onde bundo. Ketika ambo pulang, bagi tahu adik-adik pandai-pandai. Humor saja. Bara orang yang bisa masuk hanya di jam bezuk. Soalnya nan sakit harus istirahat. Iya. Suatu waktu sianan datang kok iyo di Mandemur kok. Pak Ismet Amzis jo bini beliau. Oh, Pak Ambo Ismet mado Aziz. itu. Elok-elok saja ambo mage tahu. Ko mak baru tak kalok baru ko ha. Ba aku Pak apa orang sibuk iko segala macam. Anda ba ado pit. Anda lo ba ada maklum orang tunya. Perlu diterangkan tu pagarahan saja. Sia-sia juga tuh orang apa namanya. Jadi adik-adik ambo mancalia. Kalau dalam keadaan kuat, ancalia bapak wali kota, kepala polisi, kepala danrem, ikut segala macam. Itu mah sampai kini di pagarahan orang juga ambo di kampung kau nipik ko yo Allah. Pak Waku bagai di guardnya juga. Iya. Karena yang waktu itu mancalia sianan datang itu masyarakat sana awak satu. Kalau ambo sampai kini nak mancalia kedudukan orang. Yang pertama kalau nan sakit priority number one nan sakit. Iya. Itu
di Amerika dan Mande Ben tadi itu iyo sama di Florida. Terima kasih. Iya. Ah, Afwan nih ada sinyal tadi dari ya Ustazah juga perlu istirahat nih dari Mandarina Marnita jam 10 ya waktunya Mandarina. Ya. Di kami di Amerika baru pagi, baru jam 10. Oh, nah, karena Minum-minum Ustazah kopi besok pagi. juga beraktivitas, butuh istirahat. Ada pertanyaan di kolom chat, mungkin kita simpan aja dulu ya. Kami teruskan nanti. Ya, Ya, Mandarina. mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab nanti kita kirim gitu ya, atau dipostingkan lah begitu ini kita. Iya. Ya. Setuju, Murni. Baik, baik. Ya. Atau begini, undang suatu saat lagi untuk kembali. Jadi apa Nah, namanya itu Insya lebih baik Allah. lagi, insya Allah ya. Insya Kita Allah. kita minta kalau bisa berkelanjutan nih dengan Ustazah. Amin, Insya amin, amin, Allah. amin. Amin, insya Ada Allah. beberapa topik nanti mungkin ya Ustazah. Ya, kita Alhamdulillah melihat hari sudah makin larut. Mungkin yang kita di penghujung acara ini kita udah banyak mendapat bertanya jawab juga tadi udah dapat jawaban yang memuaskan hati dan Ustazah juga udah waktunya untuk istirahat. Kita akhiri dengan taklim kita ini. Mungkin ada sedikit kata-kata doa atau apa dari Ustazah sebelum kita tutup? boleh. Baik, Ibu, mande-mande semua, mari kita berdoa bersama ya. Ila hadratin Nabi Mustafa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru, kama yang bagi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fi jasadina, wa ziyadatan fi ilmina, wa barakatan fi rizkina, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan atas wejangan dan tausiah yang telah Ustazah sampaikan. Semoga kita dari Mandeh Minang Mancanegara bisa melaksanakan dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin. Afwan. Kami doakan semoga Ustazah selalu dilindungi Allah dalam keadaan sehat. Amin. Sehingga kami bisa kembali menggali ilmu bersama Ustazah. Amin. Salawat dan salam kembali kita banyakkan kehadiran Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Banyak maaf kita semua.